Bahan-bahan yang kita butuhkan: 3 butir telur ukuran sedang, 140 gram gula pasir, 150 gram terigu protein sedang, 100 ml minyak goreng, 30 gram susu bubuk full cream, 1 sendok teh SP, kemudian pasta pandan secukupnya, pasta red velvet, dan juga pasta black forest, kemudian 1 bungkus santan kara instan kecil. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam wadah kita masukkan telur, kita tambahkan gula pasir, kita masukkan 1/4 sendok teh garam, kemudian kita tambahkan sedikit dengan vanilla essence. Nah, kemudian ini kita tambahkan 1 sendok teh SP. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kita mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih 7-8 menit sampai putih dan kental berjejak. Itu tergantung dari kecepatan mixer kita ya teman-teman. Nah, ini dia adonannya, sudah putih dan kental berjejak, teksturnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya sini kita masukkan adonan tepung-tepungan, tepung terigu, kemudian ini susu bubuk, ini sambil kita ayak ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan 1 bungkus santan kara. Lalu teman-teman, selanjutnya ini akan kita mixer. Ini kita aduk-aduk dulu seperti ini agar tidak ada tepung yang berhamburan saat kita mixer teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kita mixer dengan kecepatan rendah saja sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, sudah tercampur rata. Kita matikan mixer dan kita lanjutkan mengaduk dengan menggunakan spatula. Nah, selanjutnya ini kita tambahkan minyak goreng. Kemudian ini kita aduk sampai benar-benar rata dan pastikan tidak ada adonan atau minyak yang mengendap di bagian dasar adonan agar kue kita tidak bantat ya teman-teman. Ini nih sudah tercampur rata. Selanjutnya ini akan kita masukkan ke dalam. Nah, selanjutnya adonannya saya bagi 3 sama banyak. Kemudian bagian yang pertama saya tambahkan dengan pasta red velvet. Selanjutnya pasta black forest dan pasta pandan. Nah, selanjutnya ini kita aduk sampai rata ya teman-teman. Untuk penggunaan pasta ini bisa kita ganti dengan pewarna, tergantung dari selera teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya saya sudah olesi loyang dengan margarin tipis-tipis. Nah, ini akan kita masukkan adonannya. Ini caranya, kita masukkan 1 sendok makan setiap adonan seperti ini. Kita bagi atau sesuai selera teman-teman, terserah aja. Di sini saya masukkan yang bagian adonan pandan, kemudian red velvet dan black forest. Nah, ini red velvet, kemudian saya masukkan yang adonan black forest. Nah, begitu selanjutnya teman-teman ya, sampai adonannya habis ya teman-teman ya.
ini kita hentak-hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara. Nah, ini akan kita kukus. Kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu, teman-teman. Ini akan kita kukus dengan api sedang kurang lebih sama 30 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutup kukusan ini kita alasi dengan kain bersih ya, teman-teman ya. Nah, ini dia sudah matang. Ini akan kita angkat, teman-teman. Nah, ini dia ikan kita dinginkan di cooling rack. Ini kita lepaskan dari loyang. Nah, ini dia hasilnya ya, teman-teman ya. Nah, ini bolunya sudah dingin. Ini akan saya potong. Ini kelihatan lembut sekali ya, teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Cantik sekali ya, teman-teman ya. Motifnya cantik, teman-teman. Ini bagian belakang motifnya ini juga cantik, dan ini sudah matang dengan sempurna. Pori-porinya benar-benar halus dan selembut ini ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman akan saya coba makan. Wow, ini rasanya enak sekali, teman-teman. Manisnya pas, gurihnya pas, kemudian ini benar-benar lembut dan lumer di mulut ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini bisa kita jadikan ide jualan atau cemilan keluarga kita di rumah. Selamat mencoba. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 250 gram terigu protein sedang. Ini kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian 200 gram gula pasir, 1 butir telur ukuran sedang, 1/4 sendok teh garam, 200 ml susu cair, 1 sendok teh SP atau TBM, Nah, selanjutnya teman-teman, ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih 7-8 menit sampai putih dan kental berjejak. Ini disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, adonannya sudah putih dan kental berjejak. Ini akan kita lanjutkan mengaduk dengan menggunakan spatula untuk merapikan dan meratakan adonan. Nah, ini dia selanjutnya. Ini akan kita bagi menjadi 4 bagian sama banyak. Kemudian kita tambahkan pewarna merah, pewarna hijau, pewarna kuning, dan juga pewarna ungu, atau ini boleh kita sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Selanjutnya ini kita aduk sampai rata. Nah, ini dia teman-teman. Selanjutnya ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Ini memudahkan untuk memasukkan ke dalam cetakan ya teman-teman. Nah, ini dia cetakannya. Kita alasi dengan paper cup. Kemudian yang pertama kita semprotkan adalah lapisan yang berwarna ungu, atau kita sesuaikan dengan selera teman-teman. Ini kita masukkan semua ke dalam cetakan. Selanjutnya teman-teman, ini kita masukkan adonan yang berwarna hijau.
Nah, selanjutnya adonan yang berwarna kuning. Kemudian kita lapisi kembali dengan adonan yang berwarna merah. Dan yang terakhir, kemudian kita lapisi dengan warna ungu. Nah, selanjutnya ini akan kita kukus. Kukusannya sudah saya panaskan sampai beruap. Nah, ini akan kita kukus dengan api besar selama 15 menit. Jangan lupa tutup kukusannya kita alasi dengan kain bersih ya teman-teman. Nah, ini sudah 15 menit, ini sudah matang. Ini akan kita angkat dan kita dinginkan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Bolunya cantik sekali ya teman-teman. Nah, bolu ini juga mekar dengan sempurna walaupun dengan satu telur ya teman-teman. Nah, tekstur bolunya ini lembut dan rasanya juga pas, manisnya juga pas ya teman-teman. Nah, ini dia tekstur dalamnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini bisa kita jadikan ide jualan atau cemilan keluarga kita di rumah. Selamat mencoba. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 4 butir telur ukuran sedang, 220 gram gula pasir, 250 gram terigu protein sedang, 260 ml santan instan dengan kekentalan sedang, 20 gram maizena, 1 sendok teh SP atau TBM, setengah sendok teh garam, pasta stroberi, dan juga pasta pandan. Untuk cara pembuatannya, kita masukkan telur ke dalam wadah, kemudian kita tambahkan gula pasir, selanjutnya garam. Nah, kemudian teman-teman di sini kita masukkan SP. Nah, selanjutnya ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih 7-8 menit. Itu tergantung dari kecepatan mixer kita masing-masing ya teman-teman. Nah, ini akan kita mixer sampai putih dan kental berjejak ya. Nah, ini dia teksturnya teman-teman. Ini adonannya sudah jadi. Nah, selanjutnya ini akan kita masukkan tepung. Kita masukkan secara bertahap. Kemudian ini juga tepungnya kita ayak agar lebih mudah dalam mencampurnya ke adonan. Nah, ini kita masukkan juga santannya. Kita masukkan secara bertahap. Di sini saya bagi menjadi 2 tahap. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kita aduk-aduk dulu seperti ini. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini kita masukkan lagi terigunya sampai habis. Kemudian ini kita tambahkan dengan maizena. Lalu kita ayak lagi teman-teman.
Ini kita masukkan lagi teman-teman santannya sampai habis teman-teman. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada lagi terigu yang bergerindil ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini sudah tercampur rata. Ini kita matikan mixer dan selanjutnya kita aduk menggunakan spatula. Kita campur lagi dan kita pastikan tidak ada cairan atau santan yang mengendap di bagian bawah ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, adonannya sudah tercampur rata. Ini selanjutnya akan saya bagi 3 sama banyak. Ini bagian yang pertama, ini akan kita tambahkan dengan pasta stroberi secukupnya. Kemudian bagian yang kedua kita tambahkan pasta pandan secukupnya saja. Dan bagian ketiga kita tidak beri pasta, kita biarkan dia menjadi original teman-teman. Nah selanjutnya ini kita campur sampai rata. Untuk penggunaan pasta sesuai dengan selera ya teman-teman, boleh diganti dengan pasta yang lain. Nah selanjutnya teman-teman, ini sudah tercampur rata. Ini akan kita masukkan ke dalam loyang. Ini loyangnya saya sudah olesi dengan Carlo, tipis-tipis saja. Nah ini kita masukkan 1 centong adonan seperti ini. Ini adonan yang pasta pandan. Kemudian kita masukkan adonan yang stroberi, kemudian adonan yang original. Nah selanjutnya pasta pandan, kemudian stroberi dan original. Nah begitu selanjutnya teman-teman sampai semua adonannya masuk ke dalam loyang ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Ini kita hentak-hentakan dulu teman-teman, mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Dan ini selanjutnya akan kita kukus. Kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu sampai beruap. Ini akan kita kukus dengan api sedang kurang lebih 30-35 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutup kukusannya kita alasi dengan kain yang bersih ya teman-teman. Nah ini dia, ini sudah 30 menit, ini sudah matang. Ini akan kita angkat. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Nah ini akan kita dinginkan dulu, baru nanti kita potong-potong ya. Tada, ini dia hasilnya teman-teman, cantik sekali ya. Ini akan kita potong, kelihatan lembut ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, lembut sekali teman-teman. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Ini untuk yang pandan, kemudian yang original, kemudian ini yang stroberi. Ini cantik sekali ya warnanya ya teman-teman. Ini juga teksturnya itu halus, pori-porinya. Permukaannya juga mulus dan selembut ini ya teman-teman. Ini akan saya coba makan dan wow, rasanya enak sekali teman-teman. Walaupun ekonomis, ini rasanya enak, lembut dan juga harum ya teman-teman ya. Nah ini cocok untuk kita jadikan ide jualan atau cemilan keluarga di rumah teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Dadah.